Selamat sore adik-adik. Pada sore hari ini, kakak akan membahas tema peran gereja Katolik dalam membangun generasi sehat tanpa narkoba. Dengan tujuannya, agar anak-anak remaja hidup benar dan tidak terlibat pada perbuatan-perbuatan yang merusak badani dan moralitasnya. Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi semua manusia. Karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan pada hakikatnya merupakan kesehatan secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang meyakinkan setiap orang untuk hidup produktif. Kesehatan ini dapat diperoleh dari kebiasaan atau pola hidup sehat. Maka dari itu, anak remaja mengetahui bahaya dari penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, yaitu narkoba. Saat ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya pengguna narkoba dari semua kalangan dan peredaran narkoba yang terus meningkat. Namun yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba saat ini justru banyak dari kalangan remaja, yaitu pelajar. Maka dari saat ini, kakak akan menjelaskan apa itu narkoba. Baik, narkoba adalah zat atau obat dari tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari narkoba, yang kedua kakak akan menjelaskan jenis-jenis narkoba. Baik, yang pertama, ganja. Jadi semua bentuk ganja biasanya dihisap. Resin dan minyak ganja juga dapat dikonsumsi secara oral atau diseduh dalam teh. Ketika digunakan, ganja bertindak sebagai stimulan sistem saraf pusat. Baik, yang kedua, kokain. Kokain merupakan bubuk putih halus yang bertindak sebagai stimulan yang kuat. Dalam bentuk murni, kokain diekstraksi dari daun tanaman koka. Kokain digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, dioleskan ke gusi, melarutkan bubuk, dan menyuntikkan dalam aliran darah. Setelah kakak menjelaskan jenis-jenis narkoba, jadi adik-adik juga perlu mengetahui dampak atau risiko dari narkoba. Yang pertama, gangguan kesehatan fisik. Banyak dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan fisik generasi muda. Banyak jenis obat terlarang tersebut yang memiliki efek merusak pada organ tubuh seperti hati, paru-paru, dan otak. Baik, yang kedua, gangguan kesehatan mental. Karena obat-obatan terlarang bisa mengganggu perkembangan otak orang-orang berusia muda. Risiko mereka mengalami gangguan kesehatan mental pun meningkat. Studi menunjukkan bahwa penggunaan narkoba bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Penggunaan narkoba bisa berdampak buruk pada pendidikan generasi muda. Hal itu karena mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sehingga secara berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, mempengaruhi kemampuan belajar, dan menyebabkan absensi yang tinggi di sekolah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, kesulitan dalam menyelesaikan tugas, dan bahkan putus sekolah. Yang keempat, hubungan sosial terganggu. Bahaya penyalahgunaan narkoba juga bisa mempengaruhi hubungan sosial generasi muda. Obat-obatan tersebut menyebabkan perubahan perilaku, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan
keluarga, teman, dan masyarakat sekitarnya. Kemudian yang berikut, bagaimana pola hidup sehat dan terhindar dari narkoba. Sebagai generasi muda dan komunitas dan tanggap dalam mengatasi bahaya penyalahgunaan narkoba, langkah awal yang bisa dilakukan diantaranya dengan memperbanyak informasi mengenai bahaya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Contohnya membaca artikel tentang bahaya narkoba ataupun melalui media-media lainnya. Jadi ada 4 cara untuk menghindarkan diri dari narkoba. Yang pertama, tingkatkan iman dan takwa. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya adalah dengan menjauhkan diri dari barang haram, yaitu narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras. Dengan keimanan dan ketakwaan yang bersumber dari diri sendiri, akan mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kedua, siapkan diri dan mental untuk menolak apabila ditawari narkoba. Kemampuan diri dan mental dalam menghindari penyalahgunaan narkoba sejak dini bisa terbentuk mulai dari lingkaran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dari lingkungan yang baik akan timbul pribadi yang baik pada setiap orang. Yang ketiga, hati-hati dalam memilih teman bergaul. Dalam pergaulan haruslah selektif dan memilih teman. Pilih teman atau kelompok yang dapat meningkatkan pengetahuan dan yang bisa menambah nilai positif dalam diri kita. Yang keempat, tingkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita yang lebih mulia. Sebagai generasi muda, lebih baik meningkatkan prestasi untuk mengejar cita-cita yang mulia daripada menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Narkoba dapat membuat hidup sia-sia dan menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Itu adalah hal yang lebih utama. Jadi Gereja Katolik menyatakan cinta kasihnya kebapaan Allah yang diarahkan keselamatan setiap pengguna narkoba melalui cinta yang mengatasi rasa bersalah. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Gereja Katolik melakukan tindakan pengobatan dan rehabilitasi antara lain dengan cara menggalang kerjasama antara komunitas-komunitas yang menyelenggarakan pengobatan atau rehabilitasi dan menambah lembaga-lembaga yang mengolah pencegahan penyalahgunaan narkoba dan penularan. Memutuskan mata rantai permintaan atau distribusi narkoba dengan cara memperkuat pertahanan keluarga dan pembinaan remaja di tingkat lingkungan, wilayah, dan paroki. Kemudian, adik-adik, bagaimana upaya Gereja Katolik untuk membantu remaja yang kecanduan narkoba? Yang pertama, jangan menjauhi atau menolak mereka yang kecanduan narkoba karena mereka adalah manusia yang paling kesepian di dunia ini. Yang kedua, berilah mereka peneguhan bahwa mereka dapat mengatasi persoalannya. Mereka sendiri harus bangkit untuk memulai hidup baru. Singkatnya, jadilah sahabat dan pendamping mereka. Dan dengarlah keluhan para pecandu narkoba. Kemudian yang ketiga, mengajak mereka untuk mengenal Allah. Dia adalah Sang Pencipta dan sumber dari kekuatan yang tidak terbatas. Dan bukan itu saja, Dia juga adalah Bapa yang sangat menyayangi kita. Allah ingin bersahabat akrab dengan kita dan memberi kita kekuatan. Kalau kita benar-benar menghargai kasih yang Allah tunjukkan, Dia akan memberi kita masa depan yang luar biasa. Baik adik-adik, Gereja Katolik juga mengingatkan kepada kita semua, kepada anak remaja, agar kita selalu hati-hati dan waspada mengkonsumsi narkoba, karena dapat merusak tubuh dan masa depan kita. Kamu semua adalah generasi emas, generasi gereja. Libatkan Roh Kudus agar selalu berjalan di jalan yang benar. Mungkin itu saja materi yang perlu disampaikan oleh
kakak pembina pada sore hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak remaja. Tuhan memberkati.